Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi info sehat tentang salah satu alat masak yang paling sering kita gunakan. Yep, telenan. Ini merupakan salah satu alat masak yang pasti ada di dapur. Fungsinya sebagai alas agar pisau yang kita gunakan tidak cepat rusak atau tumpul ketika kita memotong daging, sayuran, buah-buahan, dan bahan makanan lainnya. Seringkali kita tidak sadar bekas goresan yang terdapat pada telenan merupakan tempat berkembang biaknya bakteri. Hal ini tentu saja dapat membahayakan kesehatan kita. Yuk kita bahas. Umumnya telenan dibagi menjadi dua bahan. Yang pertama telenan dari kayu, yang kedua telenan dari plastik. Ini guys, ada banyak sekali artikel yang membahas masalah telenan ini. Terutama perdebatan antara mana yang lebih sehat, menggunakan telenan kayu atau telenan plastik. Menurut kalian, telenan mana yang lebih sehat sih? Kita cari tahu ya guys. Di sini dikatakan telenan kayu dan telenan plastik mempunyai plus dan minus masing-masing. Telenan plastik lebih mudah dirawat, tapi telenan jenis ini disebut lebih berisiko menyimpan bakteri. Sebaiknya telenan kayu dianggap lebih higienis. Kok bisa ya? Kita baca artikel yang pertama yuk. Sumbernya dari tempo.co. Telenan kayu dan plastik ada plus minusnya. Mana yang lebih higienis? Memilih telenan untuk memotong bahan makanan ternyata tidak sesederhana yang dikira. Ada dua pilihan bahan telenan yang tersedia di pasaran, yaitu kayu dan plastik. Mana yang sebaiknya dipilih? Berapa lama harus diganti? Telenan kayu dan plastik punya plus minus masing-masing. Telenan plastik lebih mudah dirawat, tapi telenan jenis ini disebut lebih berisiko menyimpan bakteri. Sebaliknya, telenan kayu dianggap lebih higienis. Penelitian Dan O'Cliver dari University of California, Amerika Serikat, menemukan bahwa telenan kayu mengandung lebih sedikit bakteri, terutama Salmonella dan E. coli. Bakteri dari bahan makanan mentah seperti daging akan tenggelam di kayu, mereka tidak akan berkembang biak dan akhirnya mati. Sementara pada telenan plastik, bakteri akan terjebak di bekas goresan pisau. Bakteri ini sulit dibersihkan meskipun dengan mesin pencuci piring. Itu sebabnya para ahli menyarankan menyiram telenan dengan air panas setelah digunakan. Tapi, telenan apapun yang Anda gunakan, jangan lupa bersihkan setiap hari. Sebab alat dapur ini bisa mengandung bakteri dari sisa bahan makanan yang bisa menginfeksi keluarga. Selain itu, jangan lupa menggantinya jika sudah digunakan terlalu lama. Indikasinya adalah ketika permukaan telenan sudah kasar. Satu hal lagi, pisahkan telenan khusus untuk memotong daging atau sayuran mentah dengan telenan untuk buah-buahan atau makanan siap saji. Ini akan mengurangi risiko kontaminasi silang. Kita lanjut baca artikel kedua ya. Telenan kayu lebih baik ketimbang telenan plastik. Ini penjelasannya.
Sumber beritanya dari kompas.com. Telenan adalah salah satu benda yang penting kehadirannya di dapur, yakni untuk memotong daging, sayuran, buah, dan bahan makanan lainnya. Telenan kayu, ini harusnya telenan plastik ya guys. Telenan plastik sudah dikenal luas oleh warga di dunia sejak lama sebagai peralatan memasak. Akan tetapi beberapa dekade lalu, hadir telenan kayu sebagai bagian dari meluasnya penggunaan bahan plastik. Dilansir dari Nest and Glow, ada pandangan bahwa karena telenan plastik mudah dibersihkan dan terlihat lebih bersih lebih lama, maka telenan plastik lebih baik. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa telenan plastik tidak sehat dan telenan kayu adalah pilihan yang jauh lebih baik. Mengapa demikian? Inilah penjelasannya. Kenapa telenan kayu lebih baik daripada telenan plastik? Meskipun telenan plastik terlihat lebih bersih dan lebih mudah dibersihkan, bekas goresan atau potongan kecil dari penggunaan sehari-hari merupakan tempat berkembang biaknya bakteri. Bakteri dapat berkembang biak dengan cepat jika tidak dibersihkan dengan benar dan meninggalkan racun berbahaya. Bekas goresan kecil di plastik membuatnya hampir tidak mungkin untuk dibersihkan dengan benar, yang berarti mereka akan menahan bakteri. Telenan plastik yang berumur beberapa bulan saja bisa memiliki ribuan bekas goresan. Adapun pada telenan kayu, setiap kelembapan ditarik ke tengah telenan di mana bakteri mati dan tidak dapat berkembang biak. Dalam pengujian di mana makanan dipotong di telenan, kemudian tidak dicuci, telenan kayu itu bebas bakteri keesokan harinya. Dan bakteri berkembang biak di telenan plastik. Jadi guys, dari pengujian ini sekarang kita jadi tahu ya bahwa bakteri itu justru berkembang biak pada telenan plastik, bukan pada telenan kayu. Kita lihat-lihat beberapa artikel lagi ya. Berita dari Kumparan Food, telenan kayu dan plastik, mana yang lebih higienis? Dari sekian banyak peralatan masak yang ada di dapur, coba nebak, mana yang paling sering digunakan? Bukan wajan, bukan pula spatula atau panci. Namun ternyata telenanlah yang paling kerap dimanfaatkan untuk mengolah makanan. Di pasaran sendiri, telenan dibagi dua, yaitu telenan plastik dan telenan kayu. Telenan plastik yang modern lebih mudah untuk dicuci menggunakan mesin pencuci piring atau dishwasher, sehingga tidak perlu repot-repot membersihkannya. Sedangkan telenan kayu memiliki permukaan yang lebih keras sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah lecet. Banyak orang percaya pori-pori pada telenan kayu membuatnya mudah menyerap bakteri dan kuman, sehingga menjadikannya tidak lebih higienis jika dibandingkan dengan telenan plastik. Faktanya, dilansir Huffington Post, justru telenan plastik lebih mudah menyimpan bakteri dan kuman yang tertinggal dari bekas olahan bahan makanan. Bakteri yang ada di makanan dan menempel pada pisau akan tertinggal di guratan-guratan pada telenan plastik, membuatnya sulit untuk dibersihkan. Sedangkan telenan kayu memiliki sifat antibakteri dan antimikroba. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Dr. Dan O'Cleaver, seorang ahli mengenai telenan, yang dikutip dari Spoon University, kandungan bakteri Salmonella pada telenan kayu jauh lebih sedikit daripada telenan plastik. Kendati demikian, baik telenan kayu dan telenan plastik memiliki fungsi masing-masing. Telenan plastik akan lebih baik digunakan untuk memotong sayuran dan buah-buahan karena karakteristiknya yang mampu menahan bakteri. Sedangkan telenan kayu lebih cocok digunakan sebagai alas memotong daging atau makanan cepat saji seperti roti dan keju
karena sifat antimikroba yang dimilikinya. Jadi guys, berdasarkan artikel yang barusan kita baca, sekarang kita jadi lebih memahami ya, bahwa tenanan plastik itu lebih baik digunakan jika kita memotong buah-buahan dan sayuran. Sedangkan tenanan kayu akan lebih baik digunakan jika kita memotong daging, ikan, atau olahan susu seperti keju dan roti. Kita baca beberapa artikel lagi yuk. Ini berita dari suara.com. Selama ini orang mungkin tidak terlalu peduli perbedaan tenanan kayu dan tenanan plastik. Padahal tenanan kayu dan tenanan plastik mempunyai keunggulan masing-masing. Tetapi hanya ada satu jenis tenanan yang lebih baik dan sehat untuk digunakan harian. Beberapa orang mungkin lebih senang menggunakan tenanan plastik karena lebih ringan dan tidak berlubang. Faktanya, tenanan kayu justru lebih aman bagi kesehatan Anda jika digunakan harian. Penelitian telah menunjukkan bahwa tenanan kayu lebih bisa bertahan lama dibandingkan tenanan plastik. Selain itu, tenanan plastik justru lebih banyak menyimpan bakteri. Pada tenanan kayu, bakteri akan menembus hingga ke permukaan, tetapi tidak akan berkembang biak dan akhirnya mati. Beda halnya dengan tenanan plastik. Bakteri yang tertinggal akan sulit hilang dan mudah menyebar ke pisau maupun bahan makanan lainnya. Jadi guys, kalau pada artikel ini jelas banget ya. Di sini dibilang kalau tenanan kayu itu jauh lebih sehat daripada tenanan plastik. Karena tenanan kayu itu bakteri tidak akan berkembang biak di sana, dia akan mati. Sedangkan pada tenanan plastik justru bakteri akan berkembang biak. Jadi untuk penggunaan sehari-hari sih sebaiknya kita menggunakan tenanan kayu daripada tenanan plastik. Kita baca satu artikel lagi yuk guys. Lebih baik mana menggunakan tenanan kayu atau plastik? Cari tahu di sini. Seperti yang kita tahu, ada dua jenis tenanan yang beredar di pasaran, yaitu yang berbahan plastik dan berbahan kayu. Nah, sebenarnya adakah perbedaan keduanya? Mana yang sebaiknya ada di dapur kita? Mari simak penjelasannya berikut ini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, justru tenanan kayu lebih sedikit mengandung bakteri Salmonella yang menyebabkan infeksi saluran pencernaan daripada plastik. Soalnya, pada bahan kayu, bakteri akan masuk ke dalam kayu melalui celah goresan dan terpendam dalam kayu, di mana bakteri tidak dapat berkembang biak dan pada akhirnya mati. Penggunaan tenanan yang aman. Wah, ini wajib kita ketahui ya guys. Untuk itu, FSIS atau Badan yang mengurus tentang inspeksi makanan menilai bahwa baik tenanan kayu maupun tenanan plastik sama-sama aman digunakan, asal dibersihkan dengan cara yang benar. Jangan lupa untuk mengelap tenanan setelah dicuci agar senantiasa kering dan tidak tumbuh jamur karena lembab, khususnya pada kayu. Saat tenanan sudah terlalu banyak goresan, terlalu licin, atau sulit dibersihkan, ada baiknya segera mengganti tenanan. Selain itu, pastikan kita memiliki setidaknya 3 tenanan di dapur. Hal itu untuk mencegah kontaminasi silang. 1 tenanan dipakai untuk memotong daging dan seafood, 1 untuk memotong ayam, dan 1 lagi untuk memotong sayuran serta buah-buahan. Demikian penjelasan tentang tenanan kayu dan plastik dari sajian sedap. Jadi guys, selain kita harus mengetahui tenanan mana yang lebih sehat antara tenanan kayu
atau telenan plastik. Yang penting justru kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan telenan tersebut. Sebaiknya kita memisahkan telenan mana yang digunakan untuk memotong sayuran dan buah-buahan, dan telenan mana yang digunakan untuk memotong daging. Guys, gimana dengan telenan Anda di rumah? Apakah Anda menggunakan telenan kayu atau menggunakan telenan plastik? Coba juga dicek apakah telenan-telenan Anda memiliki goresan-goresan yang banyak. Apakah permukaannya sudah mulai kasar? Ada baiknya Anda mengganti telenan Anda dengan telenan yang baru. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ada baiknya kita memiliki setidaknya 2 telenan di dapur. Yang pertama untuk memotong buah-buahan dan sayuran, dan telenan yang kedua digunakan untuk memotong daging. Kita kembali ke laptop. Pada artikel Detik Food ini yang dibahas masih sama ya, yaitu telenan kayu memiliki kandungan bakteri Salmonella yang lebih sedikit dibandingkan dengan telenan plastik. Di sini dikatakan pada telenan plastik bakteri justru terjebak dalam kuratan alur pisau yang hampir sulit dibersihkan. Pada akhirnya, Anda boleh saja menggunakan telenan kayu atau plastik. Cara terbaik untuk menjaga kebersihan, gunakan telenan terpisah untuk daging merah dan unggas, dan sayuran, buah-buahan, dan makanan jadi. Hal ini dapat membatasi kontaminasi silang yang merupakan bahaya terbesar dari semua masalah. Jadi guys, berdasarkan banyak artikel yang telah kita baca, kita dapat menarik kesimpulan ya bahwa telenan kayu dan telenan plastik jelas lebih sehat telenan kayu. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan telenan plastik ya. Telenan plastik dapat kita gunakan jika kita memotong buah-buahan dan sayuran. Sedangkan jika kita ingin memotong daging, akan lebih sehat jika kita menggunakan telenan kayu. Nah guys, sekarang saya akan mereview sebuah telenan yang rekomen banget dan pastinya telenan sehat dong. Yuk kita unboxing sekarang. Tada! Ya, ini telenan kayu ya, mereknya Maxim. Bahan dari telenan ini yaitu terbuat dari kayu karet. Lalu pada bagian atas telenan ini terdapat ukiran Maxim ya. Untuk ukurannya yaitu panjangnya 34 cm, lebarnya 23,5 cm, dan tebalnya 1,8 cm. Untuk perawatannya pun sangat mudah. Kita hanya perlu mencuci seperti biasanya ya. Kita mencuci menggunakan sabun cuci piring, membilasnya hingga bersih. Dan sebelum kita menyimpan ke dalam lemari, pastikan dulu telenan ini sudah kering ya. Dan untuk telenan kayu, tidak direkomendasikan menggunakan mesin pencuci piring. Yuk kita buka yuk guys. Wow, bagus ini guys. Kayunya ini padat banget ya, kokoh. Lalu bagian sampingnya ini ada seperti selokan ini ya. Ini gunanya ketika kita memotong, itu airnya tidak akan meluber kemana-mana ya. Jadi dapur kita akan tetap bersih. Lalu ini permukaannya halus sekali ya, tidak kasar. Ini bagian belakangnya. Ini tampak sampingnya ya, tebalnya 1,8 cm, lumayan tebal lah. Dan yang penting itu permukaannya halus sekali ya, tidak kasar. Oh ya, telenan ini saya beli
melalui online di Shopee. Dan untuk harga dari telenan kayu merek Maxim ini, awalnya harganya 154.000, kemudian saya mendapatkan diskon menjadi Rp 77.000, dan saya mendapatkan voucher lagi dari Shopee sebesar Rp10.000, sehingga saya hanya perlu membayar Rp67.000 guys. Murah banget kan? Yap, sekian dulu review dari saya. Menurut saya sih telenan kayu merek Maxim ini oke ya. Dari kayunya pun dia tebal, kokoh, dan padat, serta permukaannya pun halus sekali. Rekomen banget sih kalau menurut saya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga info-info yang saya bagikan tadi dapat berguna bagi kalian semua ya guys. Dan bagi yang belum, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video. Bye bye. Thank you for watching.